Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan membahas kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah yang beberapa waktu sempat tertunda kita bahas karena saya banyak membuat konten-konten yang lain dulu ya, konten reaction gitu. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas bab yang keberapa ini? Al-Babul Khamis ya, bab yang kelima, yaitu tentang fitami wan naqisi, fi'il tam dan fi'il naqis. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu pembagian fi'il itu ada juga yang dikategorikan dengan fi'il tam ya, fi'il tam dan fi'il naqis gitu. Ini dilihat dari sisi jumlah itu bisa sempurna dengan fi'il dan fa'il, atau jumlah itu bisa sempurna dengan fi'il yang memiliki isim dan khobar ya. Nah, jumlah yang bisa sempurna dengan fi'il dan fa'il itu disebut dengan fi'il tam. Sedangkan apabila jumlah itu baru bisa sempurna apabila fi'il itu harus dihadirkan isimnya dan dihadirkan juga khobarnya, maka itu disebut dengan fi'il naqis. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan. Yang qasimu al-fi'lu, terbagi fi'il itu ila tamin wa naqisin, pada fi'il tam dan fi'il naqis. Fattamu, maka yang disebut dengan fi'il tam, apa itu fi'il tam? Ma tatimmu bihi wa bimarfu'ihi jumlatun. Nah, yang namanya fi'il tam itu adalah yang sempurna dengannya, dengan fi'il itu, wa bimarfu'ihi, dengan marfu'nya fi'il itu ya, fi'il dan marfu'nya, atau bisa kita katakan fi'il dan fa'ilnya ya, karena yang marfu' setelah fi'il itu adalah fa'il ya. Jumlatun, jumlah. Jadi jumlah itu baru sempurna apabila fi'il itu bersama fa'ilnya, maka itu disebut dengan fi'il tam. Kaqama sholihun. Nah, contohnya adalah qama, telah berdiri siapa, sholihun, soleh. Nah, qama di sini adalah fi'il madi ya, fi'il madi, kemudian sholihun di sini adalah fa'ilnya. Nah, sholihun di sini dia marfu ya. Kenapa marfu? Karena ia adalah isim yang datang setelah fi'il. Kedudukannya itu adalah sebagai fa'il, dan fa'il itu termasuk dalam al-marfu'at ya, isim-isim yang marfu. Nah, makanya di sini fa'il dia marfu, tanda rafa'nya itu adalah dhammah di akhirnya. Kenapa? Karena sholihun ini termasuk isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad itu tandanya adalah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, ini menjadi sempurna kalimat itu kalau kita terjemahkan di sini qama sholihun, artinya telah berdiri si sholih. Siapa yang berdiri? Sholih. Sholih ngapain? Berdiri. Jadi kalimat itu telah sempurna dengan didatangkan fi'il dan fa'ilnya, atau fi'il dan marfu'nya. Nah, maka jumlah qama sholihun ini adalah jumlah mufidah yang berasal dari fi'il tam ya, fi'il dan fa'il.
Wa qara'tu al-kitabah. Nah, contoh yang kedua, qara'tu. Di sini qara'tu adalah fi'il fa'il. Asalnya qara'a ditambah ana menjadi qara'tu. Diartikan saya telah membaca al-kitabah, kitab. Gitu. Jadi sempurna jumlah itu dengan qara'a ditambah fa'ilnya. Ini fa'ilnya tu ya. Mabni mabniun ala dhamm ya. Dia mabni dhamm karena ini tu ini adalah fa'il dari dhamir rafa' mutaharrik. Jadi dia mabni dhammah fi mahalli raf'in fa'il, menempati posisi rafa' sebagai fa'il. Kemudian al-kitabah di sini adalah sebagai maf'ulnya. Dia di sini dibacanya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Oke. Nah, ini adalah penjelasan tentang fi'il tam. Kalau kita sederhanakan, fi'il tam itu adalah fi'il yang jumlah bisa sempurna apabila didatangkan fi'il dan fa'ilnya. Selanjutnya kita ke fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis ya? Wan naqisu. Dan yang namanya fi'il naqis itu adalah ma la tatimmu al jumlatu ma'ahu illa bimarfu'in wa mansubin. Nah, fi'il naqis itu adalah fi'il yang tidak sempurna jumlah itu bersamanya kecuali apabila didatangkan marfu'nya dan didatangkan juga mansubnya. Ya, marfu'nya di sini adalah isim fi'ilnya, sedangkan mansubnya di sini adalah khobarnya. Kakanallahu ghafuran rahiman. Nah, contohnya di sini adalah kana. Ini kana ini disebut dengan fi'il naqis ya. Kana ini fi'il naqis karena ada mudhari'nya yakunu dan ada fi'il amarnya juga kun. Nah, gitu. Kana yakunu kun. Nah, jadi karena dia ini bisa ditasrif ke dalam fi'il madi, mudhari dan amar, maka ini adalah fi'il ya. Kana ini adalah fi'il. Nah, tetapi dia ini adalah fi'il naqis. Kenapa? Karena kana ini membutuhkan isim kana dan khobar kana ya, bukan lagi fi'il fa'il, tetapi kana tarfa'ul ismah wa tansibul khobar. Kana ini merupakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan fi'il naqis kana, maka setelahnya itu yang kita tanyakan adalah mana isim kananya dan mana khobarnya. Nah, berikutnya di sini Allahu. Nah, Allahu di sini adalah marfu ya. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Jadi Allah ini adalah lafzul jalalah yang kedudukannya sebagai isim kana ya. Isim kana. Nah, ya, jadi isim kana itu termasuk marfu'atul asma ya. Termasuk isim-isim yang marfu. Makanya Allah ini dibaca marfu ya. Kanallahu dibaca marfu. Nah, tanda rofaknya di sini adalah dhammah yang zahir ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang zahirah di akhirnya. Kemudian ghafuran. Nah, ghafuran ini adalah khobar dari kana. Kan kana ini punya isim dan punya khobar. Allahu ini adalah isim kana, sedangkan ghafuran ini adalah khobar kana. Nah, jadi disebutnya adalah khobar kana. Itu. Sedangkan rahiman di sini adalah naat ya. Naat dari ghafuran. Oke. Jadi di sini fi'il naqis itu tidak akan sempurna ya. Jumlah itu tidak akan bisa dipahami kecuali setelah mendatangkan isim dan khobarnya. Jadi kalau kita hanya mengatakan kanallahu saja, itu kalimat itu tidak akan sempurna. Kanallahu adalah Allah. Ya gimana adalah Allah, kan tidak sempurna.
Jadi masih belum sempurna karena kita baru mendatangkan isimnya saja. Maka untuk sempurna kalimat ini harus didatangkan juga khobarnya sehingga menjadi kanallahu ghafura. Adalah Allah itu maha pengampun gitu ya. Nah, baru dia bisa sempurna kalimat itu. Jadi fi'il naqis itu adalah fi'il yang jumlahnya tidak akan sempurna kecuali apabila fi'il naqis itu didatangkan isimnya dan khobarnya. Wa yusamma al-marfu'u isman lahu. Dan dinamakan marfu'nya isim naqis itu adalah sebagai isimnya. Wal mansubu khobaron. Dan mansubnya dari fi'il naqis itu disebut dengan khobar. Wal af'alun naqisatu. Dan fi'il naqis itu kana wa akhawatuha adalah kana dan akhawatnya, saudara-saudaranya. Nah, jadi fi'il naqis itu bukan hanya kana, tetapi ada saudara-saudara kana. Apa saja saudara-saudara kana? Nah, ini disebutkan yang pertama itu asbaha, kemudian adha, wa zalla, wa amsa, wa bata, wa tufidut tauqid bi zamanin makhsusin. Nah, ini asbaha, adha, zalla, ya, amsa, kemudian bata, ini semuanya adalah fi'il naqis yang menunjukkan waktu tertentu, ya, menunjukkan akan waktu-waktu tertentu. Nah, kita akan ambil contoh di sini nahwu contohnya asbaha al-bardu syadidan. Nah, asbaha, ya, pagi-pagi, al-bardu cuaca itu, ya, atau udara itu, syadidan menyengat itu. Maksudnya pagi-pagi kondisi udara itu sangat dingin maksudnya. Ya, al-bardu. Nah, al-bardu ini artinya cuaca dingin. Asbahal bardu syadidan gitu. Di waktu pagi udara itu sangat dingin, itu maksudnya ya. Nah, di sini asbaha berarti menunjukkan waktu pagi ya. Kan tadi yang namanya saudara kana yang asbaha, adha, zalla, amsa dan bata ini menunjukkan waktu tertentu. Nah, jadi asbaha ini menunjukkan waktu pagi ya. Adha ini misalnya waktu duha ya. Kemudian zalla waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam gitu ya. Jadi menunjukkan waktu tertentu. Nah, selanjutnya saudara kana yang berikutnya adalah dama. Nah, jadi selain yang tadi itu asbaha, adha, zalla, amsa dan bata, saudara kana yang lain adalah dama. Ini fungsinya sama ya, membutuhkan isim dan khobar. Wa tufidut tauqitu bihalatin makhsusatin. Nah, dama ini menunjukkan waktu juga tetapi dalam kondisi tertentu. Nahwu, nah, contohnya dari dama ini. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maryam ayat 31. Nah, ini contohnya diambil dari Al-Qur'an ya. Wa awsani dan telah mewasiatkan akan aku bis sholati dengan sholat, wa zakati dan zakat, madum tuhayya selama aku masih hidup. Nah, jadi di sini ada dama ditambah ana menjadi dumtu. Nah, jadi dama di sini adalah sebagai fiilnya, fiil naqis, kemudian tu di sini domir ya, domir muttasil atau disebut dengan domir rofa mutaharik. Ini adalah berkedudukan nanti sebagai isim dama. Kemudian hayyan di sini adalah khobarnya, makanya dia di sini mansub, tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Begitu ya. Jadi dia membutuhkan isim dan khobar.
Jadi isimnya di sini dari domir, kemudian khobarnya adalah dari isim mufrad, isim zahir ya. Oke, selanjutnya wasoro. Nah, jadi saudara kana yang berikutnya adalah soro. Nah, watufidu at-tahawul. Jadi soro itu memberikan faidah atau memberikan pengertian at-tahawulah, itu perubahan. Jadi kalau disebut soro ini kan artinya menjadi ya. Yang namanya menjadi dari ini menuju ini berarti menunjukkan adanya perubahan dari kondisi sebelumnya. Nahwu contohnya di sini soro telah menjadi alma'u air itu jali dan beku. Air itu telah menjadi beku atau air itu telah menjadi es lah itu. Nah, di sini kan menunjukkan adanya perubahan terhadap air itu. Yang awalnya air itu adalah cair berubah menjadi jalid, beku ya atau dingin seperti es itu. Nah, jadi menunjukkan adanya perubahan at-tahawul ya. Soro ini menunjukkan pengertian berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, soro ini termasuk adalah saudara kana. Karena dia termasuk saudara kana, fungsinya itu sama, yaitu apa? Tarfaul ismah wa tansibul khobar. Merupakan isim dan menasobkan khobar. Jadi al-ma'u di sini adalah isim soro, kemudian jalidan di sini adalah khobarnya soro. Baik. Kita lanjutkan. Wa bariha wa infakka wa zala wa fati'ah. Nah, selanjutnya saudara kana yang berikutnya yaitu adalah bariha, kemudian infakka, lalu zala dan fati'ah. Nah, ini disebut berurut-urutan karena memiliki faidah yang sama itu. Watu fidu al istimror, dan memberikan faidah istimror. Istimrornya artinya berkelanjutan. Makanya biasanya diartikan senantiasa gitu. Kan kalau senantiasa itu berkelanjutan, terus-menerus gitu. Jadi menunjukkan pengertian istimror atau terus-menerus kejadiannya. Kita ambil satu contoh, yang pertama ini barihah ya kalau di contoh kitab ini. Biar lebih ringkas kita bahas ya. Kita ambilkan satu contoh dari 4 contoh ini karena faidahnya sama ya, yaitu al-istimrar. Baik, ma barihat ar-riyahu asifatan. Kita pindah dulu ya. Ma barihat ar-riyahu asifatan. Ini contohnya ya. Ma barihat, senantiasa, ar-riyahu, angin itu, asifatan, menghembus atau keras, kencang ya. Ya. Jadi kalau kita artikan secara tidak secara harfiah gitu, ma barihatir riyahu asifatan itu artinya angin itu masih saja kencang. Ya, angin itu tetap saja atau senantiasa berhembus dengan deras atau dengan kencang gitu. Kalau angin ya dengan kencang, kalau air mungkin deras. Kalau angin kencang. Jadi membadai lah gitu. Nah, di sini berarti angin itu terus-terusan gitu, terus-menerus, belum berhenti karena menunjukkan arti istimror, berkelanjutan. Ya, berarti namanya berkelanjutan belum berhenti-berhenti gitu. Selanjutnya laisa. Nah, ini dibacanya laisa ini ya, tapi mungkin hilang karena cetakan ya. Walaisa gitu, au laisa. Wa tufidu an-nafya, dan laisa ini memberikan faedah an-nafyu. Nafyu di sini artinya adalah peniadaan ya. Jadi laisa ini untuk meniadakan gitu ya. Atau biasanya kalau dalam bahasa itu laisa itu diartikan tidak atau bukan ya. Itu untuk kata negasi, meniadakan. Nahwu contohnya, laisat as-sama'u mushiyatan. Itu. Laisat, tidak, as-sama'u, langit itu
mushiyatan, cerah. Maksudnya langit itu tidak sedang cerah. Langit itu tidak cerah, berarti kan meniadakan. Berarti yang ditiadakan di sini apa? Bahwa berarti langit itu kondisinya tidak cerah, berarti mendung gitu ya. Nah, itu makanya disebut an-nafyah, meniadakan. Nah, laisat di sini adalah fi'il naqis, as-sama'u di sini isim dari laisat, kemudian mushiyatan di sini sebagai khobar laisat ya. Kenapa di sini ada tak taknis? Karena as-sama'u ini adalah isimnya ya, isimnya yang muannas majazi. Nah, jadi ini as-sama'u ini muannas. Sehingga di sini ditambahkan tak. Mushiyatan ini khobarnya juga dalam kondisi muannas. Kalau seandainya contohnya muzakkar maka pakai laisa. Ya, tidak ditambahkan tak taknis as-sakinah. Oke, selanjutnya wakada, wakariba, wa ausyaka. Ini khobar kana yang berikutnya. Yang ke berapa ini? Coba nanti kita hitung ya dari awal. Berapa jumlah keseluruhannya? Itu ada kada, kemudian kariba dan ausyaka. Wa tufidu al-muqarabah, dan menunjukkan makna hampir atau berdekatan gitu. Maksudnya hampir terjadi. Itu kalau kada atau kariba atau ausyaka gitu. Contohnya kada syita'u yanqadi. Nah, di sini kada adalah fi'il naqis. Asyita'u di sini sebagai isimnya, yanqadi ini adalah fi'il mudhari ya. Yanqadi ini fi'il mudhari yang mana nanti jumlahnya, jumlah fi'il fa'ilnya akan menjadi khobar kada ya. Di khobarnya di sini adalah khobar jumlah. Karena di sini ada jumlah fi'liyah yaitu yanqadi. Yanqadi ini nanti ada fa'ilnya. Ya. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Gitu. Baik. Kada asyita'u yanqadi. Asyita'u ini artinya musim dingin ya. Musim dingin, hampir-hampir musim dingin itu yanqadi, berakhir atau selesai. Maksudnya musim dingin hampir usai atau hampir selesai. Gitu. Jadi sebentar lagi musim dingin akan habis gitu. Akan sebentar lagi atau hampir gitu. Berarti bukan berarti selesai tapi masih gitu kan. Karena hampir selesai berarti dalam waktu dekat gitu. Nah, makanya kada ini menunjukkan arti al-muqarabah. Jadi sesuatu yang hampir. Oke, selanjutnya asa wa hara wa ikhlau laqo. Nah, ini tiga fiil ini maknanya sama, makanya ditaruh di satu paragraf ya. Ini berarti asa, haro dan ikhlau laqo ini memiliki arti semoga ya, atau mudah-mudahan. Tufidu ar-raja, memberikan faedah adanya harapan ya. Semoga itu kan berarti berharap. Nahwu contohnya di sini fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah memberi kemenangan. Itu artinya ya. Semoga Allah memberi kemenangan. Berarti kan berharap untuk mendapatkan kemenangan. Nah, ini adalah beberapa saudara kana. Selanjutnya saudara kana yang berikutnya adalah syara'a, ansya'a, tafiqa, ja'ala, aliqa, akhadha, qama, aqbala, wahabba ya. Habba. Ini artinya semua ini sama ya. Diartikan mulai atau memulai itu. Memulai sesuatu itu bada'ah lah ya. Wa ma fi ma'naha, dan isim fiil yang memiliki makna yang sama dengannya.
wa tufidu asyuru'. Nah, jadi memberikan faedah asyuru', artinya memulai. Nahwu contohnya di sini syara'a az-zarra'u yahsudu. Nah, syara'a telah memulai siapa az-zari'u di sini. Az-zari'u akan petani itu yahsudu memanen itu. Jadi petani itu mulai memanen. Nah, syara'a ini adalah fiilnya, kemudian az-zari'u di sini adalah isim dari syara'a, kemudian yahsudu di sini adalah khabar dari syara'a. Oke, makanya di sini isimnya dia marfu, kemudian yahsudu. Nah, nanti jumlah dari fiil dan fa'il yahsudu ini fi mahalli nasbin khabar syara'a, menempati posisi nasab nasab ya sebagai khabarnya syara'a. Berarti ini khabarnya adalah khabar jumlah, karena khabarnya itu terdiri dari fiil dan fa'il. Jadi termasuk khabar jumlah fi'liyah. Wa mislu hazihil af'al ma tasarrafa minha. Dan seperti fiil-fiil inilah fiil yang ditasrif ya, yang berubah-ubah dari fiil sebelumnya. Maksudnya karena amalannya itu ketika mudhari'nya yakunu sama juga ya, atau ketika dia amr kun gitu. Jadi tasarrufannya itu juga memiliki amalan yang sama, yaitu tarfaul ismah wa tansibul khabar, merupakan isim dan menasabkan khabar. Semua fiil-fiil naqis yang disebutkan tadi itu adalah fungsinya sama, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi. Kun, jadilah. Siapa? Anta berarti kan. Jadi isimnya itu adalah anta. Ibna. Ibna ini nanti khobarnya. Jadilah kamu gitu. Anak man syi'ta, siapa saja yang kamu kehendaki. Maksudnya jadilah kamu anak siapapun. Waqtasib adaban, tetapi perolehlah atau milikilah budi pekerti, akhlak ya. Yughnika mahmuduhu anin nasabi, maka kamu tidak perlu lagi keturunan. Maksudnya kamu boleh jadi keturunan siapapun, tetapi kalau kamu tidak punya akhlak, maka kamu akan jadi hina. Tetapi walaupun secara keturunan kamu bukan keturunan mulia, tetapi kalau kamu punya akhlak, maka kamu akan jadi mulia, gitu ya. Ya, artinya di sini keturunan mulia itu tidak menyebabkan orang jadi mulia, gitu. Yang menyebabkan orang jadi mulia adalah dia berakhlak atau tidak. Oke, tapi itu tidak perlu kita bahas panjang lebar ya. Sohi sammir wala tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalun mubinun. Hai kawan, bekerja keraslah dan ingatlah selalu akan mati, karena lupa akan mati adalah sesat yang nyata. Ini contoh, beberapa contoh dari syair ya. Di sini la tazal itu maknanya sama dengan mazala. Jadi maksudnya itu fi'il naqis itu dalam kondisi madi, mudhari dan amarnya tetap berlaku ya. Untuk fiil-fiil yang ada di atasnya. Cuman ada beberapa hal yang nanti berbeda ya dari yang kebiasaan. Misalnya seperti ini ya, yang akan saya baca berikutnya ini. Wa yushtaratu fi dama, dan disyaratkan pada fiil dama taqaddumu ma al-masdariyah al-zarfiyah, itu baru dia beramal kalau didahului oleh ma masdariyah zarfiyah ya. Wa fi af'alil istimrar, dan pada fiil-fiil yang memiliki faedah istimrar
seperti mazala tadi itu ya, ma fatiha itu ma bariha. Taqaddumu nafyin au nahyin, itu didahului oleh nafi atau nahyin ya. Wa fi af'alil muqarrabah war raja wasyuru, dan pada fi'il muqarrabah ini seperti kada tadi ya, dan fi'il raja seperti asa, dan fi'il syuru seperti syara'a, itu an yakuna, hendaknya menjadi khobaruha, khobarnya itu fi'lan mudhari'an, fi'il mudhari. Jadi kalau fi'il muqarrabah, roja dan syuru ini, itu fi'ilnya itu harus dari fi'il mudhari ya, makrunan bi'an wujuban fi haro wa ikhlau laqo. Demikian pula harus disertai an pada fi'il haro dan ikhlau laqo ya. Ini mana ya? Fi'il haro dan ikhlau laqo itu harus didahului oleh an ya. Wa mujarradan minha fi af'alis syuru', dan sunyi darinya, dari an itu, fi af'alis syuru', pada fi'il syuru'. Wa jaizul iqtiran wa tajarrud fi ma ada zalika, dan boleh dengan disertai an atau tidak itu pada yang selainnya. Wa qad yaji'u ma qabla zala minal af'ali taman fayaktafi bimarfu'ihi wa yu'rabu fa'ilan. Kadang-kadang ya pada datang sebelum zala itu dari fi'il tam, sehingga menjadi sempurna dengan marfu'nya, wa yu'rabu fa'ilan, dan dia di-i'rab sebagai fa'il, bukan lagi sebagai isim dari zala ya. Nahu, contohnya di sini, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisaratin. Ini surah Al-Baqarah ayat 28. Jadi kadang-kadang pada fi'il yang terletak sebelum zala itu termasuk fi'il tam ya, maka cukup fi'il-fi'il tersebut dengan marfu'nya saja yang di-i'rab sebagai fa'il ya. Seperti contoh, wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Dan jika orang-orang yang dalam kesulitan atau kesukaran itu berhutang, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Panaziratun, maka berilah atau tunggulah. Jadi diberi masa menunggu ila maisaratin, sampai dia mudah, maksudnya sampai dia bisa melunasi hutangnya, dikasih tenggat waktu. Nah, ini masalah hutang ya. Contoh berikutnya adalah fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh gitu. Nah, di sini kan ada tumsun dan ada tusbihun. Ini kan adalah termasuk fi'il naqis, tapi di sini dia menjadi fi'il tam ya. Tumsun itu dari amsa, kemudian tusbihun itu dari asbaha gitu. Kalau di sini dia tam ya, kadang-kadang memiliki makna tam. Wa kadza asa wa ikhlau laqa wa ausyaka illa anna fa'ilaha la yakunu illa an wal mudhari nahwu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, demikian pula asa dan ikhlau laqa dan ausyaka itu hanya saja failnya itu berupa an ya, dengan fi'il mudhari seperti asaan. Nah, antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa ikhlau laqa an tabhamu wa ausyaka an tukafi'u.
Oke, selanjutnya, wah ini panjang juga pembahasannya. Tapi sudah terlanjur ya, kita langsung habiskan saja. Sekarang kita masuk ke kekhususan kana ya. Tusat kana bi, dan kana itu dikhususkan atau ciri-ciri spesialnya lah ya dengan yang pertama itu wuruduha zaidatan baina juz'ail jumlah fala ta'malu nahu ma kana asja'a aliyan walam yujad kana afsahu minhu. Jadi penggunaannya sebagai tambahan saja di antara dua bagian jumlah. Kadang-kadang kana ini adalah kana zaidah ya. Hanya sebagai tambahan saja di antara dua jumlah, fala ta'mal, sehingga dia itu tidak beramal. Maksudnya tidak beramal seperti amalannya, yaitu tarfaul ismah wa tansibul khobar. Apabila dia itu sebagai tambahan di antara dua kalimat. Contohnya, makana asja'a aliyan walam yujad kana afsahu minhu. Alangkah beraninya ya. Alangkah beraninya Ali dan tidak ada yang lain yang lebih fasih daripadanya. Nah, tidak ditemukan yang lebih fasih daripada Ali. Nah, di sini karena tidak beramal ya. Seperti biasanya karena ini tidak beramal karena diapit oleh dua jumlah. Selanjutnya nomor 2 ya. Hal yang perlu diperhatikan tentang kana ini. Wa jawazu hasfi nuni mudhari'iha al-majzum bisukun. Boleh membuang nun mudhari'nya yang dijazamkan dengan sukun. Nahu contoh. Walam aku baghiya. Ini lam aku di sini asalnya lam akun ya, tapi nunnya ini dibuang. Ya, jadi boleh membuang nunnya, nun mudharaahnya ketika dia dijazamkan ya. Ketika dijazamkan dengan sukun tadi. Ya, maka dibuang nunnya itu boleh. Lam akun menjadi lam aku gitu ya. Nunnya dibuang. Bisyarti, dengan syarat alla yaliha sakinun, tidak didahului oleh sakin. Ya, tidak diikuti dengan huruf mati ya, tidak diikuti dengan huruf yang sukun. Wala dhamirun muttasil, tidak juga diikuti oleh dhamir muttasil. Itu fala yasihu al-hazfu, maka tidak menjadi sah menghapusnya. Maksudnya tidak boleh menghapus nunnya kalau dia didahului oleh sukun dan didahului oleh dhamir muttasil atau diikuti oleh dhamir muttasil ya. Contohnya di sini adalah lam yakunillahu liyaghfira lakum. Nah, yakun di sini ada sukun di sini ya. Karena di sini sukun, maka kalau dia dibuang maka akan menjadi tidak terbaca ini, sehingga ditetapkan menjadi lam yakun Allahu atau lam yakunillahu langsung ya. Jadi di sini ada huruf alif yang disukunkan. Nah, sehingga dia harus tetap nunnya, tidak boleh dibuang. Wala fi nahwi, dan juga tidak pada contoh iyakunhu. Nah, ini kalau dia diikuti dengan dhamir ya, dhamirun muttasil, in yakunhu. Nah, sehingga tidak boleh kita bilang in yakuhu itu. Atau di sini lam yaku Allahu, itu tidak bisa ya. Jadi harus tetap dihadirkan huruf nunnya dalam kondisi setelahnya itu ada sukun ya, dan setelahnya itu ada dhamir. Oke, ini lumayan rumit pembahasannya, jadi mungkin perlu dicatat ya. Atau kalau tidak mau dicatat juga tidak apa-apa ya. Tapi ya, poin-poin penting itu memang kadang-kadang kita kalau ingin tetap ingat itu adalah dengan mencatatnya. Selanjutnya, wa bi jawazi hazfiha wahdaha aw ma'a ahadi ma'mulaiha.
au ma'ahuma ma'an. Jadi boleh membuangnya sendiri dan dengan salah satu ma'mulnya atau kedua-duanya. Fal awwalu, adapun yang pertama yaitu membuangnya saja itu. Contohnya adalah amma anta jalisan jalastu. Jadi asalnya itu adalah jalastu gitu ya. Tar dulu lanjutannya di bawah. Jalastu li'an kunta jalisan. Nah, ini ada asalnya ya. Jadi di sini kananya itu dibuang ya. Sehingga diringkas saja dengan mengatakan amma anta jalisan jalastu. Itu. Yang tadi asalnya jalastu li'an kunta jalisan itu. Jadi kata kananya di sini itu dibuang. Boleh dibuang dalam kondisi seperti ini ya. Huzifat kana ba'da an al-masdariyah wa uwidha anha ma. Jadi kananya itu dibuang setelah an al-masdariyahnya dan diganti dengan ma ya. Diganti dengan ma. Maka wa infasala dhamiru, maka dhamirnya menjadi dhamir munfasil ya. Wa nahu qawlihi, contoh juga aba khurasyata amma anta za nafarin fa inna qaumi lam ta'kulhumud dabu ya. Ini contohnya dalam bentuk syair. Di sini ada amma anta za nafarin ya. Oke, kita lanjutkan saja biar cepat selesai. Ini sudah 41 menit ya. Berikutnya wasani, dan yang kedua annasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, adapun yang kedua itu yaitu adalah membuang tadi apa tadi di atas ini ya. Ini boleh membuang salah satu dengan salah satu dari dua ma'mulnya. Oke. Contohnya di sini in khairan fa khairun ya. Annasu majziyuna bi a'malihim. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal mereka. Ini asalnya kan ingkana amaluhum khairan gitu ya, asalnya ingkana amaluhum khairan. Jadi dibuang satu ma'mulnya itu kana dan a'maluhum ya. Itu a'malu di sini jadi isimnya tetapi dibuang. Sehingga diringkas dengan mengatakan in khairan, jika baik. Apanya? Amalnya maksudnya kan. Fa khairun, maka baik pula balasannya. Wa in syarron, dan jika buruk, apanya? Amalnya itu. Jadi kana a'maluhum itu dibuang. Fa syarrun, maka buruklah dampaknya itu. Ai in kana amaluhum khairan fajazauhum khairun. Yaitu maksudnya adalah jika amal mereka baik, maka baik pula balasan mereka. Nah, jadi yang dibuang itu adalah kana amalu. Nah, ini. Jadi kana dan salah satu ma'mulnya, yaitu isimnya di sini itu dibuang. Ini diriwayatkan juga bisa dibaca in khairun fa khairon ya. Di sini khaironnya dengan mansub. Kalau di sini kan tadi in khairon fa khairun, maka dibalik juga bisa in khairun fa khairon. Maksudnya di situ in kana fi amalihim khairun. Jika dalam amal mereka itu terdapat kebaikan, fa sayujzauna khairon, maka dia akan dibalas dengan kebaikan juga. Jadi dibaca in khairon fa khairun boleh, atau in khairun fa khairon juga boleh. Kalau kita baca in khairon fa khairun, dia nasab dulu baru kemudian marfu, maka itu takdirannya in kana amaluhum khairon
fajazauhum khairun itu. Tapi kalau kita baca in khairun fa khairon, maka takdirannya itu in kana fi amalihim khairun fasayujzauna khairon gitu ya. Wasalisu. Kemudian yang ketiga. Contohnya di sini yaitu yang membuang ma'mulnya ya, dua-duanya. If'al hadza imma la ay in kunta la taf'al ghairahu. Huzifat kana ba'da in asyartiyah wa uwidha anha ma. Dibuang kana setelah in asyartiyah dan digantikan dengan ma. Jadi if'al hadza, lakukanlah ini. Imma la ai in kunta la taf'al ghairu, jika kamu tidak sedang melakukan yang lain, lakukanlah ini jika kamu tidak melakukan yang lain. Jadi kunta ini la taf'al ghairahu ini dibuang ya. Nah, teman-teman, itu beberapa pembahasan tentang fi'il naqis dan fi'il tam. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan sederhananya, kalau fi'il tam itu adalah fi'il yang terdiri dari fi'il dan fi'il dan fa'il ya. Itu adalah fi'il tam. Sedangkan fi'il naqis itu adalah fi'il yang membutuhkan isimnya dan khobarnya. Nah, jadi fi'il naqis itu ada beberapa, ada yang menunjukkan waktu, ya, ada yang menunjukkan hal tertentu dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini adalah kana, kemudian asbaha, adha, zalla, amsa, bata, soro, laisa, ya, madama, ini semuanya adalah fi'il naqis, yang mana fi'il naqis ini umumnya ya membutuhkan isim fi'il dan khobar dari fi'ilnya. Mudah-mudahan pembahasan yang lumayan agak jelimet ya. Tapi ini sebenarnya masih pembahasan sederhana, cuman kemampuan kita untuk menjelaskannya secara sederhana ini mungkin kurang. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa kita bahas dengan lebih terarah lagi ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.